Apakah Anda akrab dengan bunyi kretek-kretek yang tidak menyenangkan di lutut saat menaiki tangga? Atau mungkin Anda mulai khawatir tentang kerapuhan tulang Anda seiring bertambahnya usia? Bagaimana jika saya mengatakan bahwa Anda bisa secara harfiah merombak seluruh kerangka Anda hanya dengan mengubah isi piring makan Anda? Banyak orang mengira tulang yang kuat adalah anugerah alam atau hasil konsumsi suplemen mahal. Hari ini, kita akan hancurkan mitos tersebut. Kami akan membongkar rahasia yang biasa disarankan oleh para dokter ortopedi dan ahli gizi kepada pasien mereka. Kami akan membahas 20 superfood yang akan mengubah kerangka Anda menjadi benteng yang kokoh dan tak tertandingi. Dan saya jamin beberapa di antaranya benar-benar akan mengejutkan Anda. Siap untuk mengetahui cara mengubah makanan biasa menjadi obat paling mujarab untuk tulang dan sendi Anda. Kalau begitu, tonton sampai habis. Sebelum kita masuk ke daftar 20 makanan, mari kita lihat sebentar ke dalam tubuh kita. Bayangkan tulang Anda bukan sebagai tongkat kaku yang tidak berubah, melainkan sebagai organ yang hidup, bernapas, dan terus-menerus diperbarui. Saat ini, ada dua proses yang terjadi di kerangka Anda. Sel-sel tulang lama dihancurkan, dan sel-sel baru dibangun di tempatnya. Proses ini dikenal sebagai remodeling tulang. Sampai usia 30 tahun, proses pembangunan mendominasi penghancuran. Kita mengakumulasi massa tulang. Namun setelah itu, timbangan perlahan mulai miring ke arah yang berlawanan. Disinilah nutrisi berperan penting. Untuk membangun jaringan tulang baru yang kuat, tubuh kita membutuhkan bahan baku. Yang utama adalah kalsium, yang menciptakan kerangka keras, dan protein kolagen, yang memberikan elastisitas pada tulang. Agar bahan-bahan ini diserap dengan benar dan ditempatkan sebagaimana mestinya, kita membutuhkan mandor proyek, yaitu vitamin D dan K, serta mineral pembantu seperti magnesium dan fosfor. Hal yang sama berlaku untuk sendi kita. Kesehatan sendi bergantung pada kondisi tulang rawan, yang pada dasarnya berfungsi sebagai peredam kejut atau shock absorber. Untuk nutrisi dan perbaikannya, kita juga membutuhkan protein, vitamin C, dan komponen antiinflamasi. Jadi, makanan bukan hanya sekadar bahan bakar, ia adalah gudang peralatan dan bahan baku untuk perbaikan dan penguatan sistem alat gerak kita secara berkelanjutan. Dengan memahami ini, Anda akan melihat makanan dari daftar kami dengan perspektif yang sama sekali berbeda. Mari kita mulai dengan topik yang sangat klasik, yaitu produk yang otomatis terlintas di pikiran kita ketika kita berbicara tentang kesehatan tulang. Tentu saja, ini adalah produk susu, terutama yang telah difermentasi seperti yogurt alami dan kefir. Mari kita bedah mengapa makanan ini sangat penting, dan kita akan pisahkan mana fakta dan mana mitos. Bintang utamanya di sini tentu saja adalah kalsium. Sekitar 99% dari total kalsium dalam tubuh kita tersimpan di tulang dan gigi, berfungsi memastikan kekuatan dan kepadatan keduanya. Produk susu adalah salah satu sumber mineral ini yang paling kaya dan, yang lebih penting, memiliki bioavailabilitas tinggi. Artinya tubuh kita sangat mudah dan efisien menyerap kalsium dari susu, yogurt, atau keju. Contohnya, satu gelas yogurt saja sudah bisa menyumbang sekitar 30% dari kebutuhan kalsium harian kita. Namun, kalsium tidak bekerja sendirian. Ia memiliki tandem setianya, vitamin D. Tanpa vitamin D, kalsium tidak akan bisa diserap dengan baik di usus untuk kemudian masuk ke aliran darah dan akhirnya ke tulang. Inilah mengapa banyak produsen kini memperkaya produk susu dengan vitamin D, menjadikannya duet sempurna untuk kesehatan jaringan tulang. Tapi tunggu, masih ada lagi. Yogurt dan kefir mengandung satu agen rahasia lainnya, probiotik. Bakteri baik ini meningkatkan kesehatan usus, dan usus yang sehat akan jauh lebih efisien dalam menyerap semua nutrisi penting, termasuk kalsium dan magnesium. Dengan kata lain, Anda tidak hanya mengonsumsi kalsium, tetapi Anda juga menciptakan kondisi tubuh yang ideal untuk penyerapan kalsium tersebut. Selain itu, produk susu adalah sumber protein berkualitas tinggi yang sangat baik. Protein ini menyusun sekitar 50% volume tulang dan berfungsi menciptakan matriks tempat mineral-mineral disimpan. Sekarang, mari kita luruskan sebuah mitos populer yang mengatakan bahwa produk susu konon dapat mengasamkan tubuh dan justru mencuci kalsium keluar dari tulang. Berbagai penelitian ilmiah berskala besar telah membantah teori ini sepenuhnya. Kenyataannya justru sebaliknya yang terjadi.
Konsumsi produk susu secara teratur secara konsisten dikaitkan dengan kepadatan tulang yang lebih tinggi dan penurunan risiko patah tulang, terutama pada usia lanjut. Bayangkan ini seperti lokasi konstruksi. Kalsium adalah batanya, protein adalah adukan semennya, dan vitamin D adalah mandor yang mengawasi seluruh proses. Produk susu membawa ketiga komponen penting ini sekaligus ke lokasi pembangunan tubuh Anda. Untuk manfaat maksimal, pilihlah yogurt alami tanpa gula atau kefir, dan tambahkan buah beri serta kacang-kacangan, yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Sekarang, mari kita tinggalkan area peternakan sapi dan beralih ke air laut yang dingin. Superfood kedua kita untuk tulang dan sendi adalah ikan berlemak, seperti salmon, makarel, sarden, dan juga ikan haring. Jika produk susu adalah juara kalsium, maka ikan berlemak adalah raja absolut vitamin D. Seperti yang kita tahu, vitamin D sangat penting untuk penyerapan kalsium. Keunikannya adalah sangat jarang ditemukan dalam jumlah signifikan pada makanan sehari-hari. Tubuh kita memang bisa memproduksinya dari paparan sinar matahari, namun bagi banyak orang, hal ini seringkali tidak memadai, terutama saat musim dingin atau musim kurang sinar matahari. Disinilah ikan berlemak berperan penting. Hanya 100 gram salmon liar bisa memenuhi atau bahkan melebihi kebutuhan harian vitamin D Anda. Ini adalah salah satu dari sedikit sumber makanan alami yang mampu memberikan manfaat sebesar itu. Bayangkan begini, vitamin D adalah kunci yang membuka pintu sel tulang Anda agar kalsium bisa masuk. Tanpa kunci ini, kalsium, sebanyak apapun yang Anda konsumsi, hanya akan berdiri di ambang pintu dan tidak terserap. Namun, manfaat ikan berlemak tidak hanya berhenti pada vitamin D. Ikan ini juga merupakan sumber asam lemak tak jenuh ganda omega 3 yang sangat kaya, terutama EPA dan DHA. Asam lemak ini terkenal karena sifat anti-inflamasinya yang kuat. Ini sangat penting untuk kesehatan sendi. Peradangan adalah faktor kunci dalam perkembangan penyakit seperti artritis. Omega 3 membantu menurunkan penanda peradangan, mengurangi rasa sakit, kekakuan, dan pembengkakan pada sendi. Mereka bertindak sebagai agen antiinflamasi alami dan aman, bekerja dari dalam tubuh. Bayangkan sendi Anda adalah engsel pada sebuah mekanisme. Seiring waktu, engsel ini bisa berkarat karena peradangan. Omega 3 adalah pelumas yang menghilangkan karat tersebut dan memastikan gerakan tetap mulus. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa omega 3 juga memengaruhi proses remodeling tulang. Mereka merangsang sel pembangun tulang atau osteoblas sambil menekan aktivitas sel perusak tulang, yaitu osteoklas. Sarden dan salmon kalengan yang dimakan bersama tulangnya adalah pukulan ganda untuk mengatasi tulang rapuh. Anda mendapatkan vitamin D dan omega 3, ditambah lagi kalsium yang mudah diserap dari tulang ikan yang lunak dan bisa dimakan. Usahakan memasukkan ikan berlemak ke dalam menu Anda setidaknya 2 kali seminggu untuk memastikan tulang dan sendi Anda mendapatkan nutrisi penting ini. Setelah membahas hasil laut, kini kita beralih ke kebaikan dari kebun hijau. Komponen ketiga yang wajib ada untuk menjaga kesehatan tulang Anda adalah sayuran berdaun hijau, terutama yang berwarna gelap. Ini termasuk jenis seperti kale, bayam, arugula, dan sawi hijau. Banyak orang mungkin terkejut mengetahui bahwa jenis sayuran ini adalah gudang nutrisi tulang yang sangat kuat, bahkan mampu bersaing dengan produk susu. Pertama, sayuran ini adalah sumber kalsium nabati yang luar biasa. Memang, bioavailabilitasnya mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan kalsium dari susu, tetapi jumlahnya sangat signifikan. Sebagai contoh, 1 cangkir kals yang sudah dimasak dapat memenuhi sekitar 25% kebutuhan kalsium harian Anda. Namun, senjata utama sayuran hijau bukanlah kalsium, melainkan vitamin K. Jika vitamin D membantu kalsium diserap ke dalam darah, vitamin K ibaratnya adalah manajer atau pengarah yang memastikan kalsium ini menuju langsung ke jaringan tulang. Ia juga mencegah kalsium menumpuk di pembuluh darah atau ginjal yang justru bisa membahayakan. Vitamin K mengaktifkan protein yang disebut osteokalsin yang bertugas mengikat kalsium dan menanamkannya ke dalam matriks tulang. Tanpa vitamin K yang cukup, kalsium bisa saja beredar dalam darah, tetapi tidak dapat digunakan secara efektif oleh tulang. Asupan vitamin K yang rendah sering dikaitkan langsung dengan kepadatan tulang yang rendah dan peningkatan risiko patah tulang. Sayuran berdaun hijau gelap adalah juara mutlak dalam kandungan vitamin K1.
Hanya satu porsi saja bisa memenuhi, bahkan melampaui, kebutuhan harian Anda berkali-kali lipat. Selain itu, sayuran ini kaya akan magnesium. Mineral ini sering terabaikan karena bayangan kalsium, padahal perannya sama penting. Magnesium terlibat dalam mengubah vitamin D menjadi bentuk aktifnya dan juga merupakan bagian dari struktur tulang itu sendiri. Sekitar 60% dari total magnesium dalam tubuh kita tersimpan di tulang. Magnesium memberikan kelenturan pada tulang dan membantu mereka menahan tekanan atau benturan. Kita juga tidak boleh melupakan vitamin C yang melimpah dalam banyak jenis sayuran hijau. Vitamin C sangat penting untuk sintesis kolagen, yang merupakan kerangka protein dasar bagi tulang dan tulang rawan kita. Ada satu hal penting mengenai bayam. Bayam mengandung oksalat, senyawa yang dapat mengikat kalsium dan sedikit menghambat penyerapannya. Namun, ini tidak berarti bayam tidak berguna. Pertama, bayam tetap merupakan sumber vitamin K dan magnesium yang luar biasa. Kedua, pengolahan ringan, seperti blansir, dapat mengurangi kandungan oksalatnya. Jadi, jangan hilangkan bayam dari menu Anda, tapi juga jangan menjadikannya satu-satunya sumber kalsium. Strategi terbaik adalah keberagaman. Variasikan berbagai jenis sayuran hijau dalam salad, smoothie, atau lauk pauk Anda untuk mendapatkan spektrum nutrisi yang lengkap. Bayangkan Anda sedang membangun dinding. Sayuran hijau tidak hanya menyediakan batu bata, kalsium, tetapi juga pengarah, vitamin K, yang menunjukkan dengan tepat di mana batu bata tersebut harus diletakkan demi kekuatan maksimal. Melanjutkan pemeriksaan keranjang makanan kita akan menemukan salah satu makanan paling sederhana, paling mudah didapat, namun sangat bergizi, yaitu telur ayam. Selama bertahun-tahun, telur sempat dicap buruk atau dihitamkan tanpa alasan yang jelas, terutama karena kandungan kolesterol pada kuning telurnya. Namun data ilmiah modern kini telah sepenuhnya membersihkan citra telur dan mengembalikannya ke posisi teratas, terutama dalam konteks kesehatan tulang. Lantas, mengapa telur begitu bermanfaat bagi kerangka tubuh kita? Jawabannya terletak pada komposisinya yang unik, terutama di bagian kuning telur. Kuning telur ternyata menyimpan salah satu dari sedikit sumber alami makanan yang mengandung vitamin D. Kita sudah sering membahas peran krusial vitamin D dalam penyerapan kalsium, dan telur adalah cara yang mudah serta bisa kita lakukan setiap hari untuk mengisi kembali persediaan vitamin matahari ini. Memang, kadar vitamin D dalam telur tidak setinggi pada ikan berlemak, tapi konsumsi telur secara rutin memberikan kontribusi yang signifikan secara keseluruhan, terutama jika kita memilih telur dari ayam yang dipelihara secara bebas atau free range, yang mendapatkan lebih banyak sinar matahari. Selain vitamin D, telur juga merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang patut dijadikan tolok ukur. Telur mengandung 9 asam amino esensial lengkap dalam proporsi yang sempurna. Perlu diingat, protein tidak hanya berperan untuk otot saja. Sekitar 50% dari jaringan tulang kita terdiri dari matriks protein, yang sebagian besar adalah kolagen. Matriks ini berfungsi sebagai kerangka dasar untuk menempelnya mineral. Kekurangan protein dalam makanan bisa menyebabkan penurunan kepadatan tulang dan meningkatkan risiko patah tulang, karena tulang menjadi lebih rapuh, meskipun asupan kalsium sudah memadai. Telur menyediakan bahan bangunan kelas 1 untuk kerangka dasar ini, tapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Kuning telur juga mengandung fosfor, mineral terbanyak kedua dalam tulang kita setelah kalsium. Kalsium dan fosfor bekerja sama membentuk kristal hidroksiapatit yang memberikan kekerasan dan kekuatan pada tulang. Keseimbangan antara kedua mineral ini sangat penting bagi kesehatan tulang, dan telur menyediakannya dalam rasio yang baik. Jangan lupakan juga mikronutrien lain yang terkandung dalam telur, seperti selenium dan vitamin B12, yang meskipun tidak langsung juga memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan sistem kerangka kita. Mitos bahwa Anda hanya boleh makan satu kuning telur sehari sudah sangat ketinggalan zaman. Bagi kebanyakan orang sehat, mengonsumsi 1 hingga 2 butir telur setiap hari sangatlah aman dan memberikan manfaat yang luar biasa. Visualisasikan tulang Anda seperti struktur beton bertulang. Protein dari telur adalah baja tulangan atau kerangkanya, sementara kalsium dan fosfor yang telur bantu serap adalah beton yang melapisinya. Tanpa kerangka baja yang kuat, bahkan beton terbaik pun akan rapuh. Jadi, jangan ragu memasukkan telur dalam menu sarapan Anda.
Ini adalah awal yang luar biasa untuk hari Anda, sekaligus investasi yang sangat baik bagi masa depan tulang Anda. Kita lanjutkan pembahasan kita, dan kali ini perhatian kita tertuju pada anggota sederhana, namun luar biasa kuat dari dunia tumbuhan, ya, kacang-kacangan. Mulai dari kacang merah, lentil, kacang Arab atau chickpeas, hingga kacang polong, semuanya adalah pembangkit listrik multinutrisi yang sejati bagi kesehatan kerangka tubuh kita. Seringkali, ketika membicarakan tulang sehat, fokus kita hanya pada kalsium dan vitamin D. Padahal kita sering melupakan tim lengkap mineral pendukung yang perannya sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang. Nah, kacang-kacangan adalah solusi yang tepat karena Anda mendapatkan seluruh tim nutrisi ini hanya dalam satu sajian. Mari kita mulai dengan magnesium. Kacang-kacangan adalah salah satu sumber makanan terbaik untuk mineral ini. Seperti yang telah kami sebutkan, magnesium memainkan peran kunci dalam metabolisme kalsium dan vitamin D. Mineral ini membantu mengaktifkan vitamin D agar dapat berfungsi optimal dalam penyerapan kalsium. Selain itu, magnesium secara langsung mempengaruhi sel-sel yang membangun dan menghancurkan tulang, membantu menjaga keseimbangan yang sehat. Kekurangan magnesium yang cukup umum terjadi dapat menurunkan aktivitas osteoblas, sel pembangun tulang, sehingga membuat tulang lebih rapuh. Hanya dengan satu porsi lentil atau kacang hitam, Anda sudah bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan magnesium harian Anda. Selanjutnya adalah fosfor. Sama seperti magnesium, fosfor adalah bagian integral dari struktur mineral tulang. Sekitar 85% fosfor dalam tubuh kita ditemukan di tulang dan gigi. Penting untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara kalsium dan fosfor, dan kacang-kacangan membantu menyediakan kedua mineral tersebut secara harmonis. Tentu saja kacang-kacangan juga mengandung kalsium itu sendiri. Meskipun bioavailabilitasnya dari sumber nabati sedikit lebih rendah karena adanya fitat, senyawa yang dapat mengikat mineral, jumlah total kalsium dan kombinasinya dengan mineral lain menjadikan kacang-kacangan kontribusi yang berharga untuk kesehatan tulang, terutama bagi vegetarian atau vegan. Merendam dan memasak kacang-kacangan dengan benar dapat membantu mengurangi kandungan fitat dan meningkatkan penyerapan mineral. Selain komposisi mineral, kacang-kacangan kaya akan protein nabati, yang kita tahu sangat dibutuhkan untuk membangun matriks kolagen tulang. Mereka juga merupakan sumber serat yang sangat baik untuk menjaga kesehatan usus, dan ini pada gilirannya meningkatkan penyerapan nutrisi secara keseluruhan dari semua makanan yang Anda konsumsi. Dan jangan lupakan juga mikronutrien seperti mangan dan tembaga, yang juga terkandung dalam kacang-kacangan dan berperan dalam pembentukan jaringan tulang dan jaringan ikat. Bayangkan sebuah orkestra yang memainkan simfoni kesehatan tulang. Kalsium mungkin adalah biola utama, tetapi tanpa dukungan dari viola atau magnesium, cello, atau fosfor, dan instrumen lainnya, melodi tersebut tidak akan lengkap dan harmonis. Kacang-kacangan menghadirkan beberapa instrumen penting tersebut ke dalam pola makan Anda, menciptakan kerjasama yang terpadu dari seluruh orkestra nutrisi. Sekarang, mari kita bahas camilan yang bukan hanya enak, tapi juga memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan tulang dan sendi kita. Kita sedang membicarakan kacang-kacangan. Almond, kacang walnut, dan kacang Brazil. Ini lebih dari sekadar makanan ringan yang lezat. Mereka adalah sumber nutrisi terkonsentrasi yang vital bagi kerangka tubuh kita. Kacang-kacangan ini adalah koktail mineral sejati. Ambil contoh almond. Hanya dengan segenggam, sekitar 30 gram sudah mengandung kalsium dalam jumlah yang baik dan juga menjadi salah satu sumber terbaik magnesium dan fosfor. Kita tahu betapa pentingnya trio ini dalam membentuk struktur tulang yang kuat. Magnesium yang terkandung dalam almond tidak hanya membantu penyerapan kalsium, tetapi juga membantu mengurangi aktivitas osteoklas, yaitu sel yang bertugas merusak jaringan tulang. Ini membantu menggeser keseimbangan, lebih fokus pada pembangunan tulang daripada perusakannya. Kacang walnut unggul berkat kandungan asam alfa-linolenat, ALA yang tinggi, bentuk nabati dari asam lemak omega 3. Seperti yang kita ingat dari pembahasan kita tentang ikan berlemak, omega 3 memiliki efek antiinflamasi yang kuat, yang sangat berharga untuk kesehatan sendi. Mengonsumsi kacang walnut secara teratur membantu melawan peradangan kronis yang merupakan akar dari banyak penyakit sendi, seperti rheumatoid arthritis.
Selain itu, ALA juga berkontribusi menjaga kesehatan tulang dengan berpotensi memperlambat resorpsi atau penghancuran tulang. Kacang Brazil adalah juara absolut dalam hal kandungan selenium. Mikroelemen ini adalah antioksidan kuat yang melindungi sel, termasuk sel tulang, dari kerusakan akibat radikal bebas. Perlindungan antioksidan penting untuk memperlambat proses penuaan di seluruh tubuh, termasuk sistem muskuloskeletal. Cukup makan 1 hingga 2 kacang Brazil per hari sudah dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan selenium harian Anda. Selain mineral dan lemak sehat, kacang-kacangan juga mengandung protein nabati yang berfungsi sebagai bahan bangunan untuk kerangka kolagen tulang. Mereka juga mengandung mangan dan tembaga yang penting untuk kerja enzim dalam sintesis jaringan tulang. Penting untuk diingat bahwa kacang adalah makanan padat kalori, jadi kuncinya adalah moderasi. 1 genggam per hari sudah cukup untuk mendapatkan semua manfaat tanpa kelebihan kalori. Pilihlah kacang mentah atau yang dikeringkan tanpa tambahan garam atau gula. Anda bisa menambahkannya ke salad, bubur, yogurt, atau menjadikannya camilan sehat. Bayangkan tulang Anda adalah rekening bank. Setiap segenggam kacang adalah investasi kecil namun rutin, yang dari waktu ke waktu akan terakumulasi dan menciptakan modal kekuatan dan kesehatan yang kokoh. Setelah membahas kacang-kacangan, kini saatnya kita beralih ke kerabat mereka yang berukuran mini, namun memiliki kekuatan yang tak kalah hebat, biji-bijian. Biji chia, rami, flaxseed, wijen, labu, dan bunga matahari adalah harta karun kecil yang dipenuhi nutrisi esensial untuk membangun dan menjaga kesehatan tulang yang kuat. Mari kita telusuri lebih dalam manfaatnya. Biji chia dan biji rami, flaxseed, adalah superstar sejati dalam dunia asam lemak omega-3 nabati, khususnya asam alfa-linolenat atau ALA. Seperti yang kita ketahui, asam lemak ini sangat efektif meredakan peradangan dalam tubuh, memberikan kelegaan besar bagi sendi-sendi kita. Selain itu, biji chia adalah sumber kalsium yang luar biasa. Hanya 2 sendok makan biji ini mengandung lebih banyak kalsium daripada setengah gelas susu. Chia juga kaya akan fosfor, magnesium, dan protein, paket lengkap untuk konstruksi tulang yang optimal. Biji rami, selain omega-3, mengandung lignan. Ini adalah fitoestrogen yang mampu memberikan dampak positif pada kepadatan tulang, terutama bagi wanita yang memasuki masa menopause. Mengingat pada masa ini penurunan kadar estrogen mempercepat kehilangan massa tulang, lignan sangat membantu. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita pada biji wijen. Wijen adalah juara sejati dalam hal kandungan kalsium di antara biji-bijian lainnya. 100 gram wijen mengandung hampir seluruh kebutuhan kalsium harian Anda. Tentu, sulit untuk mengonsumsi sebanyak itu dalam sekali makan. Namun penambahan rutin pasta wijen, tahini, atau menaburkannya pada salad dan kue kering memberikan kontribusi yang signifikan. Wijen juga kaya akan seng, zinc, dan tembaga, koper. Seng sangat penting untuk mineralisasi tulang dan fungsi osteoblas, yaitu sel-sel pembangun tulang. Sementara itu, tembaga memainkan peran vital dalam pembentukan kolagen dan elastin, memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada tulang dan jaringan ikat kita. Biji labu, yang akan kita bahas lebih detail nanti, dan biji bunga matahari adalah sumber magnesium dan fosfor yang luar biasa. Perlu kita ingat, magnesium sangat penting untuk penyerapan kalsium. Tanpa magnesium yang cukup, sebagian besar kalsium yang Anda konsumsi mungkin tidak akan sampai ke tulang. Biji-bijian ini juga mengandung lemak sehat, protein, dan vitamin E yang bertindak sebagai antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan. Kemudahan biji-bijian ini diintegrasikan ke dalam pola makan, menjadikannya pelengkap yang ideal. Taburkan di atas oatmeal atau yogurt pagi Anda, tambahkan ke smoothie. Untuk kekentalan dan nutrisi, gunakan sebagai bahan pembuat kue, atau cukup campurkan dengan kacang-kacangan sebagai camilan sehat. Bayangkan, setiap biji adalah kapsul kecil yang seimbang sempurna, berisi dosis konsentrat bahan bangunan dan elemen pelindung untuk kerangka tubuh Anda. Dengan secara rutin menaburkan kapsul-kapsul ini ke dalam makanan Anda memperkuat fondasi kesehatan Anda hari demi hari. Kita kembali lagi ke bagian sayuran, dan kali ini fokus kita adalah pada keluarga kubis-kubisan, atau dikenal sebagai cruciferous. Brokoli, kubis Brussels, kembang kol, dan kubis biasa. Ini bukan sekadar sayuran, tapi pelindung sejati bagi sistem kerangka kita.
Manfaatnya untuk tulang sangat luas dan tidak terbatas pada satu nutrisi saja. Kita mulai dari yang pernah kita bahas saat membahas sayuran hijau, vitamin K. Sayuran cruciferous, terutama brokoli dan kubis Brussels, adalah salah satu sumber terbaik vitamin vital ini. Mari kita ingat perannya. Vitamin K adalah pengatur lalu lintas untuk kalsium. Tugasnya memastikan kalsium benar-benar menuju ke tulang dan gigi, bukan malah menumpuk di dinding arteri yang bisa menyebabkan pengerasan pembuluh darah. Tanpa vitamin K yang cukup, bahkan dengan asupan kalsium tinggi pun, tulang bisa tetap rapuh. Hanya dengan satu porsi brokoli, kebutuhan harian Anda akan vitamin ini sudah bisa terpenuhi. Tapi itu baru permulaan. Kelompok sayuran ini juga merupakan sumber vitamin C yang fantastis. Kita biasanya mengaitkan vitamin C dengan kekebalan tubuh dan melawan flu, padahal perannya bagi kesehatan tulang dan sendi sangatlah mendasar. Vitamin C adalah kofaktor utama dalam proses sintesis kolagen. Kolagen adalah protein jaringan ikat utama yang membentuk kerangka dasar tulang, tulang rawan, tendon, dan ligamen kita. Tanpa vitamin C yang cukup, produksi kolagen akan terganggu, membuat tulang lebih rapuh, dan tulang rawan menjadi lemah, serta rentan terhadap kerusakan. Hanya satu cangkir brokoli cincang sudah mengandung lebih banyak vitamin C daripada jeruk. Selain itu, brokoli dan kerabatnya juga mengandung sejumlah kalsium, magnesium, dan fosfor, melengkapi gambaran dukungan mineral total bagi tulang. Namun, ada satu lagi bahan rahasia pada sayuran cruciferous ini, sulforafan. Senyawa kuat ini, yang terbentuk saat sayuran ini dipotong atau dikunyah, memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Penelitian menunjukkan bahwa sulforafan dapat memperlambat kerusakan tulang rawan pada sendi dengan memblokir enzim-enzim pemicu proses tersebut. Ini menjadikan sayuran cruciferous sangat berharga untuk pencegahan dan peredaan gejala osteoartritis. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, usahakan jangan memasak sayuran ini sampai terlalu matang. Mengukus ringan, blansir atau menumis cepat akan mempertahankan lebih banyak nutrisi, termasuk vitamin C, dan membantu pembentukan sulforafan. Bayangkan sendi Anda sebagai bantalan tulang rawan yang lembut. Sulforafan dari brokoli adalah perisai tak terlihat yang melindungi bantalan tersebut dari keausan dan kerusakan. Jika kita bicara soal buah-buahan sitrus, seperti jeruk, grapefruit, lemon, dan mandarin, hal pertama yang terlintas di benak kita sudah pasti adalah vitamin C dan bagaimana ia memperkuat daya tahan tubuh. Namun, kontribusi buah-buahan ini terhadap kesehatan tulang dan sendi seringkali luput dari perhatian. Padahal, perannya sangat besar dan layak untuk dibahas secara mendalam. Elemen sentral dalam hal ini tentu saja adalah vitamin C, atau yang dikenal sebagai asam askorbat. Kita memang sudah pernah membahasnya saat membicarakan sayuran silangan, namun kali ini kita perlu mendalaminya lebih jauh. Mari kita bayangkan proses pembentukan tulang. Awalnya, sel-sel osteoblas akan menciptakan kerangka yang lembut dan fleksibel, yang sebagian besar tersusun dari protein kolagen. Kerangka ini bisa kita ibaratkan seperti perancah bangunan. Setelah itu, mineral, terutama kalsium dan fosfor, mulai diendapkan pada perancah ini. Mineral inilah yang memberikan kekerasan dan kekuatan pada tulang. Nah, vitamin C adalah partisipan yang benar-benar mutlak diperlukan pada tahap yang paling awal dan paling penting, yaitu dalam pembentukan perancah kolagen tadi. Tanpa kehadirannya, proses ini tidak akan bisa berjalan secara efektif. Kekurangan vitamin C akan menyebabkan tubuh memproduksi kolagen yang cacat atau lemah. Akibatnya, tulang akan menjadi keropos dan rapuh, meskipun asupan kalsium Anda sudah memadai. Kondisi ini dikenal sebagai skorbut, dan salah satu gejala utamanya adalah gangguan kesehatan tulang serta gusi berdarah. Perdarahan ini terjadi karena gusi juga terbentuk dari jaringan ikat. Hal yang sama berlaku juga untuk sendi. Tulang rawan sendi yang bertugas melapisi ujung tulang agar persendian bisa bergerak mulus, 60%-nya tersusun dari jaringan kolagen. Agar jaringan ini terus diperbarui dan diperbaiki, dibutuhkan pasokan vitamin C yang konsisten. Defisiensi vitamin ini akan menyebabkan tulang rawan menipis dan rusak, dan ini adalah jalan pintas menuju osteoartritis. Selain perannya dalam sintesis kolagen, vitamin C juga merupakan antioksidan yang kuat. Ia bekerja menetralkan radikal bebas, molekul agresif yang merusak sel, memicu peradangan, dan mempercepat proses penuaan. Dengan melindungi sel-sel tulang, osteoblas dan osteosit, dan tulang rawan, kondrosit, dari stres oksidatif,
Vitamin C membantu menjaga kesehatan dan fungsi mereka selama bertahun-tahun. Buah sitrus adalah salah satu sumber vitamin C yang paling mudah didapatkan dan paling enak. Satu buah jeruk berukuran sedang bahkan sudah bisa hampir sepenuhnya memenuhi kebutuhan harian Anda. Penting untuk diingat bahwa vitamin C larut dalam air dan tidak disimpan di dalam tubuh. Oleh karena itu, asupannya perlu diisi ulang setiap hari. Segelas jus jeruk segar, setengah buah grapefruit saat sarapan, atau irisan lemon dalam air minum Anda sepanjang hari. Ini adalah cara-cara sederhana untuk memastikan sistem muskuloskeletal Anda mendapatkan bahan baku yang sangat penting ini. Bayangkan kolagen sebagai lem yang menyatukan seluruh struktur tulang dan sendi Anda. Dan vitamin C dari buah sitrus adalah aktivator yang memastikan lem tersebut benar-benar kuat dan tahan lama. Sekarang kita akan membahas produk yang beberapa tahun belakangan ini kembali naik daun dan memang pantas mendapatkan perhatian itu. Inilah yang kita sebut kaldu tulang atau bone broth, apa yang secara naluriah sudah diketahui dan digunakan nenek moyang kita untuk pengobatan dan penguatan tubuh, kini mendapatkan validasi ilmiah atas manfaatnya, terutama untuk kesehatan tulang dan sendi. Lalu, apa sebenarnya kaldu tulang itu? Ini adalah air rebusan yang dihasilkan dari proses perebusan tulang, bisa tulang sapi, ayam, atau ikan, yang sangat lama dan perlahan, biasanya ditambahkan sedikit zat asam seperti cuka apel. Proses ini memungkinkan penarikan nutrisi yang sangat berharga dari tulang, tulang rawan, dan jaringan ikat yang jarang ditemukan dalam makanan sehari-hari. Harta utama dari kaldu tulang adalah kolagen. Selama proses perebusan, kolagen dari tulang dan tulang rawan akan terurai menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dicerna, yaitu gelatin. Setelah masuk ke tubuh kita, gelatin ini menjadi sumber asam amino penting, seperti glisin, prolin, dan arginin, yang berfungsi sebagai bahan baku utama untuk membentuk kolagen tubuh kita sendiri. Ini adalah nutrisi langsung bagi sendi, ligamen, tendon, dan matriks tulang kita. Mengonsumsi kaldu tulang secara rutin, membantu menjaga elastisitas dan kekuatan jaringan ikat, mengurangi rasa sakit pada sendi, serta mendukung regenerasi tulang rawan. Selain kolagen, kaldu tulang juga mengandung glukosamin dan kondroitin sulfat. Nama-nama ini pasti sering Anda lihat pada kemasan suplemen sendi yang mahal. Ini adalah komponen alami dari tulang rawan yang berfungsi menahan air, memberikan bantalan atau shock absorption, serta pelumasan pada sendi. Mendapatkannya dari sumber alami seperti kaldu tulang jauh lebih baik, karena mereka bekerja secara sinergis dengan nutrisi lain. Tentu saja mineral juga ikut larut. Ada kalsium, magnesium, fosfor, kalium, dan belerang. Semuanya dalam bentuk ion yang mudah diserap oleh tubuh, sehingga tubuh tidak perlu repot-repot memecahnya lagi. Ini seperti larutan mineral siap pakai untuk menyehatkan kerangka tubuh Anda. Kaldu tulang juga sangat bermanfaat bagi kesehatan usus berkat kandungan asam amino glutamin. Glutamin membantu memulihkan integritas dinding usus, mencegah apa yang disebut sindrom usus bocor, dan meningkatkan penyerapan nutrisi secara keseluruhan dari makanan. Dan seperti yang kita ketahui, usus yang sehat adalah fondasi utama untuk menyerap nutrisi tulang. Anda bisa membuat kaldu tulang sendiri di rumah. Prosesnya mudah walau memang membutuhkan waktu yang lama. Kaldu ini bisa diminum sebagai hidangan penghangat atau digunakan sebagai dasar untuk sup, saus, dan tumisan, sehingga memperkaya nutrisi pada masakan apapun. Bayangkan, Anda tidak hanya meminum kaldu biasa, tetapi versi cair terkonsentrasi dari kesehatan sendi dan tulang Anda, menyediakan komponen unik yang memang menjadi penyusun utama tubuh Anda. Di dunia modern ini, semakin banyak orang beralih ke pola makan nabati, plant-based. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan mendasar. Bagaimana cara menjaga kesehatan tulang tanpa produk susu? Jawabannya ada dan sangat meyakinkan. Poin ke-11 kita adalah tahu dan produk kedelai lainnya yang diperkaya. Tahu, yang kadang disebut keju kedelai, telah menjadi landasan masakan Asia selama ribuan tahun dan merupakan sumber nutrisi yang luar biasa untuk kesehatan tulang Anda. Pertama, banyak produsen tahu menggunakan kalsium sulfat sebagai koagulan, zat penggumpal susu kedelai. Hasilnya, produk akhir menjadi sangat kaya akan mineral ini. Hanya dengan setengah cangkir, tahu jenis ini dapat mengandung kalsium sebanyak segelas susu sapi. Oleh karena itu, saat berbelanja, sangat penting untuk membaca label dan memilih tahu yang diperkaya kalsium. Kalsium enriched tofu.
Hal ini menjadikannya alternatif yang sempurna bagi mereka yang menghindari produk susu karena alasan kesehatan atau keyakinan pribadi. Kedua, produk kedelai, termasuk tahu, edamame, dan susu kedelai, adalah sumber protein nabati berkualitas tinggi yang sangat baik. Seperti yang telah kami tekankan berkali-kali, protein diperlukan untuk membentuk matriks kolagen tulang yang memberikan kekenyalan dan ketahanan terhadap patah tulang. Namun bagian yang paling menarik dari kedelai adalah keberadaan senyawa unik yang disebut isoflavon. Ini adalah estrogen nabati, yaitu zat yang strukturnya menyerupai hormon wanita estrogen dan dapat berinteraksi dengan reseptornya di dalam tubuh. Mengapa ini penting untuk tulang? Karena estrogen memainkan peran kunci dalam mengatur metabolisme tulang. Estrogen memperlambat aktivitas osteoklas, sel yang bertugas merusak jaringan tulang. Penurunan kadar estrogen selama menopause adalah penyebab utama hilangnya kepadatan tulang yang cepat pada wanita di periode ini. Isoflavon kedelai, dengan meniru aksi estrogen secara lembut, dapat membantu memperlambat proses ini. Banyak penelitian, terutama yang dilakukan pada populasi Asia di mana konsumsi kedelai secara tradisional tinggi, menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi produk kedelai secara teratur dengan kepadatan tulang yang lebih tinggi dan penurunan risiko patah tulang pada wanita pasca menopause. Selain itu, kedelai juga mengandung mineral lain yang bermanfaat bagi tulang seperti mangan dan fosfor. Anda tidak perlu takut akan mitos yang melingkupi kedelai. Bagi sebagian besar orang, konsumsi produk kedelai utuh dalam jumlah sedang, seperti tahu, tempe, atau edamame, sepenuhnya aman dan menawarkan manfaat besar. Tahu adalah produk yang sangat serbaguna. Ia bisa digoreng, dipanggang, ditambahkan ke dalam sup, kari, salad, bahkan dibuat menjadi makanan penutup. Dengan memasukkan tahu yang diperkaya kalsium ke dalam diet Anda tidak hanya mendapatkan fondasi untuk tulang dalam bentuk kalsium dan protein, tetapi juga pelindung dalam wujud isoflavon. Jika kita bicara sarapan sehat, mungkin yang langsung terlintas di benak kita adalah semangkuk oatmeal. Wajar saja. Oatmeal, apalagi yang whole grain, bukan cuma memberi kita karbohidrat lambat dan energi, tapi juga sekutu penting untuk menjaga tulang kita tetap kuat. Manfaatnya datang dari beberapa faktor utama. Pertama, oatmeal adalah sumber yang baik untuk berbagai mineral penting yang dibutuhkan dalam metabolisme tulang. Di dalamnya ada fosfor dan magnesium yang sudah sering kita bahas betapa pentingnya. Ingat, fosfor bekerja sama dengan kalsium membentuk struktur mineral utama tulang, sementara magnesium sangat krusial untuk mengaktifkan vitamin D dan mengatur fungsi sel-sel tulang. Oatmeal juga mengandung mangan, mikronutrien yang bertindak sebagai kofaktor bagi enzim yang membantu pembentukan matriks tulang dan jaringan ikat. Mikronutrien penting lainnya adalah seng, zinc. Seng sangat diperlukan agar osteoblas, yaitu sel-sel yang bertugas membentuk jaringan tulang baru, berfungsi normal. Kekurangan seng bisa memperlambat pemulihan patah tulang dan menurunkan kepadatan tulang. Faktor kedua, banyak wheat flakes, terutama yang instan, telah diperkaya oleh produsen. Seringkali, kalsium dan vitamin D ditambahkan di dalamnya. Ini mengubah bubur pagi biasa menjadi alat pencegahan osteoporosis yang sangat kuat. Selalu periksa label kemasan. Informasi tentang pengayaan produk ini pasti akan tercantum di sana. Memasak oatmeal jenis ini dengan susu sapi atau susu nabati yang juga diperkaya, tentu akan semakin melipat gandakan kadar kalsium dan vitamin D dalam sarapan Anda. Yang ketiga, oatmeal kaya akan serat larut, terutama beta-glukan. Serat ini adalah makanan bagi bakteri baik di usus kita. Kita tahu, mikrobiota usus yang sehat akan membantu penyerapan semua nutrisi, termasuk mineral seperti kalsium dan magnesium, menjadi lebih optimal. Jadi, oatmeal tidak hanya menyediakan mineral, tetapi juga membantu tubuh kita menyerapnya. Ada anggapan bahwa oat, seperti sereal lainnya, mengandung asam fitat, yang konon bisa sedikit menghambat penyerapan mineral. Namun, dalam konteks pola makan seimbang, dampaknya sangat kecil. Efek ini bahkan bisa diminimalisir dengan merendam oatmeal semalaman sebelum dimasak. Untuk membuat oatmeal, Anda semakin maksimal untuk tulang. Tambahkan segenggam kacang atau biji chia, 1 sendok yogurt, dan buah-buahan segar. Sarapan seperti ini tidak hanya memberi Anda energi sepanjang pagi, tetapi juga menyediakan semua bahan baku dan pembantu yang dibutuhkan kerangka tubuh Anda.
Bayangkan bubur pagi Anda bukan sekadar makanan, tapi sebagai ritual meletakkan fondasi kesehatan tulang yang kuat untuk hari ke depan. Mari kita bicara tentang jamur. Organisme luar biasa ini, yang bukan tanaman, bukan juga hewan, menyimpan rahasia unik yang menjadikannya makanan penting untuk kesehatan tulang, terutama bagi Anda yang menjalani pola makan nabati, plant-based diet. Rahasia itu adalah kemampuan mereka memproduksi vitamin D. Sama seperti manusia, jamur dapat mensintesis vitamin D di bawah paparan sinar ultraviolet, UV. Dalam kasus jamur, yang mereka hasilkan adalah vitamin D2. Ini memang sedikit berbeda dari vitamin D3 yang dihasilkan oleh kulit kita atau yang ditemukan dalam produk hewani. Namun, penelitian menunjukkan bahwa vitamin D2 juga sama efektifnya dalam meningkatkan kadar vitamin D dalam darah, serta menjalankan semua fungsi utamanya, termasuk membantu penyerapan kalsium. Sebagian besar jamur yang kita beli di toko, seperti jamur kancing atau jamur tiram, dibudidayakan di tempat gelap, sehingga kandungan vitamin D-nya sangat rendah. Tapi, ada trik sederhana dan jenius untuk mengatasinya. Anda bisa mengisi jamur dengan vitamin D sendiri. Cukup letakkan jamur, baik yang sudah diiris maupun yang masih utuh, di bawah sinar matahari selama 15 hingga 30 menit pada hari yang cerah. Atau 1 hingga 2 jam jika cuaca kurang terik. Struktur jamur yang berpori akan cepat menyerap UV dan segera mulai memproduksi vitamin D secara aktif. Jumlah vitamin D yang dapat mereka sintesis sangat menakjubkan. Hanya dengan 100 gram jamur yang sudah dijemur ini, Anda sudah bisa memenuhi beberapa kali kebutuhan harian vitamin D. Hal ini menjadikan jamur sebagai satu-satunya sumber vitamin D non-hewani dan tanpa fortifikasi yang signifikan. Beberapa produsen bahkan sudah mulai menerapkan teknologi ini dan menjual jamur yang sengaja disinari UV. Jadi, carilah label yang sesuai pada kemasannya. Selain vitamin D, jamur adalah sumber tembaga, koper, yang baik. Sebuah mikronutrien penting yang berperan besar dalam sintesis dan stabilisasi kolagen, serta elastin, protein utama dalam jaringan ikat. Tembaga juga diperlukan untuk kerja enzim lisil oksidase, yang menyatukan serat kolagen dan elastin agar lebih kuat. Jamur juga mengandung vitamin B kompleks, kalium, dan antioksidan kuat seperti selenium dan ergothioneine, yang berfungsi melindungi sel dari kerusakan. Jamur sangat serbaguna dalam masakan. Mereka bisa ditambahkan ke sup, saus, semur, omelet, digoreng dengan bawang, dipanggang, atau dibakar. Gunakan jamur hutan, seperti chanterelles atau shiitake, untuk rasa yang lebih kaya dan manfaat nutrisi tambahan. Bayangkan jamur sebagai spons alam kecil. Dengan membiarkannya di bawah sinar matahari, Anda memungkinkannya menyerap energi surya dan mengubahnya menjadi vitamin vital untuk tulang Anda, yang kemudian akan ia berikan kepada Anda dengan murah hati saat Anda memakannya. Saat ini, saya akan berbagi tentang sebuah produk yang mungkin tidak pernah Anda duga sebagai pahlawan kesehatan tulang, tapi efektivitasnya telah divalidasi oleh studi ilmiah yang sangat serius. Ya, kita sedang membicarakan prune atau buah prem kering. Buah kering yang sederhana ini, yang sering kita kenal karena manfaat pencernaannya, ternyata adalah superhero sejati dalam mencegah, bahkan membalikkan, kehilangan massa tulang. Penelitian pada wanita pasca menopause, yang merupakan kelompok berisiko tinggi osteoporosis, menunjukkan hasil yang luar biasa. Kelompok yang mengonsumsi hanya 5 hingga 10 buah prune per hari, menunjukkan peningkatan signifikan pada kepadatan mineral tulang mereka, serta penurunan penanda kerusakan tulang dibandingkan dengan kelompok kontrol. Lalu, apa sih rahasia di balik prune ini? Para ilmuwan masih terus meneliti, tapi kemungkinan besar kekuatannya terletak pada kombinasi unik dari beberapa komponen aktif. Pertama, prune kaya akan vitamin K, yang kita tahu berperan penting dalam mengarahkan kalsium langsung ke tulang. Kedua, prune mengandung boron dalam jumlah signifikan. Boron adalah mikronutrien yang memainkan peran vital dalam metabolisme kalsium, magnesium, dan vitamin D. Fungsinya, boron membantu mengurangi pengeluaran kalsium dan magnesium melalui urin. Dan yang paling penting, ia memperpanjang paruh waktu, masa aktif, vitamin D dalam tubuh Anda. Konsumsi boron yang cukup sangat erat kaitannya dengan tulang yang lebih kuat, dan prune adalah salah satu sumber makanan boron terkaya. Ketiga, prune mengandung senyawa polifenol, terutama asam kafeat dan klorogenat.
Zat ini memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang sangat kuat. Mereka bekerja dengan cara mengurangi stres oksidatif, kondisi yang mempercepat aktivitas osteoklas, yaitu sel-sel yang merusak tulang. Dengan menekan inflamasi dan kerusakan oksidatif, polifenol dalam prune membantu menggeser keseimbangan menuju pembentukan tulang. Bahkan, beberapa ilmuwan berhipotesis bahwa senyawa ini secara langsung menstimulasi kerja osteoblas, yaitu sel-sel pembangun tulang. Jadi, prune bekerja di berbagai lini, menyediakan vitamin K, meningkatkan metabolisme mineral berkat boron, dan melindungi sel tulang dari kerusakan berkat antioksidannya. 5-6 buah prune sehari adalah kebiasaan yang mudah dan lezat, yang bisa jadi strategi rahasia Anda dalam mempertahankan benteng tulang. Anda bisa memakannya sebagai camilan, menambahkan ke sereal pagi, yogurt, atau bahkan menggunakannya dalam masakan daging dan salad. Bayangkan saja, prune ini seperti tim khusus, Special Forces, yang mendarat di tubuh Anda dan bekerja secara terarah untuk memastikan pertahanan tulang Anda selalu kuat. Bicara soal lemak sehat, minyak zaitun pasti langsung terlintas di pikiran kita, terutama yang jenis extra virgin atau perasan dingin. Manfaatnya untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah sudah sangat terkenal. Namun, dampaknya pada kesehatan tulang dan sendi juga tak kalah penting dan patut kita perhatikan lebih dalam. Kekuatan minyak zaitun terletak pada komposisinya yang unik, kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal, dan yang lebih penting lagi, dipenuhi senyawa polifenol yang kuat. Salah satu polifenol yang paling banyak diteliti dalam minyak zaitun adalah oleokantal. Zat ini memiliki sifat antiinflamasi yang sangat jelas, yang mekanismenya mirip dengan obat umum seperti ibuprofen. Oleokantal menghambat enzim inflamasi yang sama, yaitu COX-1 dan COX-2, seperti yang dilakukan oleh obat-obatan antiinflamasi non-steroid, OAINS. Namun, ia melakukannya dengan cara yang alami dan lebih lembut, tanpa efek samping yang merugikan. Bagi mereka yang menderita nyeri sendi akibat peradangan, seperti pada kasus osteoartritis atau artritis reumatoid, mengonsumsi minyak zaitun berkualitas secara rutin bisa menjadi bagian dari strategi efektif untuk mengurangi rasa sakit dan kekakuan sendi. Bayangkan saja, Anda mengonsumsi mikrodosis obat antiinflamasi alami setiap hari, cukup melalui hidangan salad Anda. Komponen penting lainnya adalah oleuropein. Ini adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel tulang, dari kerusakan akibat radikal bebas. Penelitian in vitro dan pada hewan menunjukkan bahwa oleuropein dapat merangsang diferensiasi dan aktivitas osteoblas, yaitu sel-sel yang berfungsi membangun jaringan tulang baru. Pada saat yang sama, ia menekan pembentukan osteoklas, sel-sel yang bertanggung jawab merusak tulang. Efek ganda ini, merangsang pembangunan dan menekan penghancuran, merupakan skenario ideal untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan massa tulang. Studi observasional yang dilakukan di negara-negara Mediterania, di mana konsumsi minyak zaitun secara tradisional sangat tinggi, menunjukkan bahwa orang yang mengikuti pola makan tersebut memiliki kepadatan mineral tulang yang lebih tinggi dan risiko patah tulang yang lebih rendah. Penting untuk selalu memilih minyak zaitun extra virgin, karena konsentrasi polifenolnya berada pada titik maksimal. Minyak zaitun olahan atau yang berlabel ringan akan kehilangan sebagian besar senyawa berharga ini selama proses pemrosesan. Gunakan FOO untuk dressing salad, sayuran, atau tambahkan pada masakan yang sudah matang. Pemanasan ringan tidak akan merusaknya, namun untuk menggoreng pada suhu tinggi, sebaiknya gunakan jenis minyak lain. Sensasi sedikit gatal atau rasa cekik yang tertinggal di tenggorokan setelah mengonsumsi minyak zaitun berkualitas itu sebenarnya adalah tanda tingginya kandungan oleokantal tersebut. Jadi, lain kali jika Anda merasakannya, ketahuilah, sendi dan tulang Anda sedang menerima dosis obat alami mereka. Mari kita selami dunia warna dan rasa yang memukau. Kita bahas tentang buah beri, blueberry, strawberry, raspberry, blackberry. Buah-buahan musim panas ini tidak hanya nikmat dijadikan hidangan penutup, tapi juga merupakan senjata ampuh untuk melindungi sendi dan tulang kita. Kekuatan super mereka terletak pada tingginya kandungan antioksidan, terutama polifenol, seperti antosianin, yang memberikan warna merah, biru, dan ungu yang pekat, dan quercetin. Musuh utama sendi kita adalah peradangan kronis yang terjadi secara lambat dan stres oksidatif.
Proses-proses ini ibarat karat, perlahan namun pasti merusak jaringan tulang rawan, menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan kaku. Antioksidan yang melimpah dalam buah beri adalah pasukan internal kita yang melawan kehancuran ini. Mereka menetralkan radikal bebas, molekul tidak stabil yang merusak sel-sel tulang rawan, kondrosit, dan memicu reaksi peradangan. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi buah beri secara rutin, misalnya blueberry atau stroberi, dapat menurunkan kadar penanda inflamasi dalam darah, seperti C-reactive protein, CRP. Ini adalah bukti langsung efek anti peradangan mereka. Bagi penderita radang sendi, artritis, ini bisa berarti mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kelenturan sendi. Selain itu, vitamin C yang sangat kaya pada stroberi sangat krusial untuk sintesis kolagen, protein struktural utama yang menyusun tulang rawan, ligamen, dan tulang. Asupan vitamin C yang cukup membantu tubuh memelihara dan memperbaiki jaringan-jaringan ini. Namun, manfaat buah beri juga meluas hingga ke tulang. Stres oksidatif juga berdampak negatif pada metabolisme tulang, menggeser keseimbangan ke arah penghancuran tulang, dengan mengaktifkan osteoklas. Antioksidan dari buah beri membantu melindungi sel-sel tulang dan mendukung aktivitas sehat osteoblas, sel-sel pembangun tulang. Beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa polifenol dari buah beri dapat secara langsung merangsang pembentukan tulang dan memperlambat pengeroposan massa tulang. Buah beri juga mengandung vitamin K dan mangan yang turut berperan penting dalam mineralisasi tulang dan pembentukan jaringan ikat. Paling baik mengonsumsi buah beri saat masih segar di musimnya, tetapi buah beri beku juga mempertahankan hampir semua khasiatnya. Tambahkan buah beri ke dalam sereal pagi, yogurt, smoothie, atau cukup jadikan sebagai camilan sehat. Bayangkan saja, setiap butir beri adalah bom kecil. Ketika masuk ke tubuh Anda, bom ini meledak dan melepaskan ribuan pemadam kebakaran antioksidan mikroskopis. Mereka segera bergegas menuju sendi Anda untuk memadamkan titik-titik peradangan dan melindunginya dari kerusakan lebih lanjut. Mari kita sisihkan pembahasan tentang makanan sejenak. Sekarang, kita fokus pada minuman yang menghangatkan, menyegarkan, dan ternyata menyimpan manfaat luar biasa untuk kesehatan tulang kita. Ya, kita sedang membahas teh hijau. Tradisi yang telah berusia ratusan tahun di negara-negara Asia ini memiliki makna kesehatan yang mendalam. Penelitian modern kini mulai mengungkap mekanisme kerjanya, termasuk dampaknya pada sistem muskuloskeletal, yaitu sendi dan tulang. Rahasia teh hijau terletak pada kandungan unik senyawa bioaktifnya, terutama katekin. Yang paling terkenal dan paling kuat adalah epigalokatekin galate, atau disingkat EGCG. Senyawa ini dikenal memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang sangat kuat. Seperti yang kita tahu, stres oksidatif dan peradangan kronis adalah faktor utama yang memicu kerusakan tulang rawan sendi atau osteoartritis dan pengeroposan massa tulang atau osteoporosis. Ketika katekin dari teh hijau masuk ke tubuh, mereka bekerja menetralkan radikal bebas dan menekan produksi sitokin pemicu peradangan. Studi laboratorium menunjukkan bahwa EGCG mampu melindungi sel-sel tulang rawan dari kerusakan dan memperlambat proses degeneratif pada sendi. Sementara itu, untuk kesehatan tulang, datanya jauh lebih menarik. Sejumlah penelitian, baik pada kultur sel, hewan, maupun studi observasional pada manusia, menunjukkan bahwa komponen teh hijau dapat memengaruhi metabolisme tulang secara langsung. Teh hijau mampu melakukan dua hal penting sekaligus. Pertama, teh hijau merangsang proliferasi dan aktivitas osteoblas, yaitu sel yang bertanggung jawab untuk pembentukan jaringan tulang baru. Kedua, teh hijau menekan pembentukan dan aktivitas osteoklas, yaitu sel yang bertugas menghancurkan atau merombak jaringan tulang lama. Dengan demikian, teh hijau membantu menggeser keseimbangan dinamis tubuh menuju pembangunan tulang, yang akhirnya meningkatkan kepadatan mineral dan kekuatan tulang. Salah satu meta-analisis yang menggabungkan hasil beberapa studi menyimpulkan bahwa konsumsi teh secara teratur, terutama teh hijau, berhubungan dengan penurunan risiko patah tulang panggul. Selain itu, teh hijau juga mengandung fluorida, yang turut memperkuat jaringan tulang dan enamel gigi. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, disarankan untuk mengonsumsi 2 hingga 3 cangkir teh hijau berkualitas per hari. Penting diingat, seduhlah teh ini dengan air panas sekitar 80 derajat Celcius
bukan air mendidih. Suhu ini akan menjaga kandungan katekin yang bermanfaat dan mencegah rasa pahit. Dan yang paling penting, minumlah tanpa gula, agar manfaatnya tidak hilang. Bayangkan saja, setiap cangkir teh hijau adalah sesi terapi untuk tulang Anda, yang dengan lembut namun gigih mendorong mereka untuk membangun, bukan merusak, sekaligus menenangkan sendi yang meradang. Kita kembali membahas sayuran, dan kali ini, bintang utama kita adalah paprika, yang warnanya cerah, teksturnya renyah, dan rasanya segar, terutama yang jenis merah dan kuning. Kita mungkin sering mengonsumsinya hanya karena rasa dan warnanya yang menarik. Namun, kontribusinya pada kesehatan tulang dan sendi, terutama melalui vitamin C, sungguh luar biasa dan layak dibahas secara terpisah. Bahkan setelah kita membicarakan buah jeruk, paprika adalah juara mutlak dan tak terbantahkan dalam hal kandungan vitamin C di antara semua jenis sayuran. Satu buah paprika merah ukuran sedang dapat memenuhi hingga 300% dari kebutuhan harian vitamin C Anda. Ini jauh lebih tinggi daripada kandungan yang ada pada jeruk. Mari kita lihat lagi pentingnya vitamin ini dari sudut pandang yang berbeda. Kolagen, yang sintesisnya sangat bergantung pada vitamin C, adalah protein paling melimpah di tubuh kita. Kolagen tidak hanya membentuk rangka utama, tulang dan dasar tulang rawan, tetapi juga menyusun tendon, urat yang merekatkan otot ke tulang, dan ligamen yang menghubungkan tulang satu sama lain, menjamin stabilitas sendi. Ligamen dan tendon yang kuat serta elastis adalah kunci bagi biomekanik sendi yang tepat dan perlindungan dari cedera, dislokasi, atau terkilir. Kekurangan vitamin C dapat membuat jaringan-jaringan ini menjadi lemah dan rapuh. Dengan memastikan asupan vitamin C yang cukup, Anda secara keseluruhan memperkuat seluruh sistem muskuloskeletal atau sistem gerak tubuh Anda. Selain itu, sebagai antioksidan kuat, vitamin C melindungi sel-sel tulang rawan, kondrosit, dari penuaan dini dan kerusakan akibat radikal bebas. Ini sangat membantu menjaga jaringan tulang rawan tetap sehat dan berfungsi optimal hingga usia lanjut. Selain vitamin C, paprika juga mengandung zat bermanfaat lainnya. Ada banyak vitamin A dalam bentuk beta-karoten, yang juga memiliki sifat antioksidan. Paprika merah mengandung kapsantin, pigmen pemberi warna, yang menurut beberapa penelitian juga memiliki aktivitas anti-inflamasi atau anti-peradangan. Paprika juga mengandung vitamin K dan vitamin B6, yang berperan penting dalam metabolisme protein. Keunggulan besar paprika adalah sangat mudah dimasukkan ke dalam menu harian kita, dan rasanya luar biasa saat dikonsumsi mentah. Anda bisa memotongnya memanjang dan menjadikannya camilan sehat bersama humus, atau menambahkannya ke salad untuk memberikan tekstur renyah dan warna yang cerah. Mengonsumsinya mentah akan memastikan Anda mendapatkan vitamin C maksimal, karena vitamin ini sebagian akan rusak saat dimasak. Namun, meskipun dimasak, misalnya dalam semur atau dipanggang, paprika tetaplah sangat bermanfaat. Bayangkan ada tim konstruksi yang sedang memperbaiki sendi dan tulang Anda. Vitamin C dari paprika adalah pekerja paling penting dan paling aktif dalam tim ini. Tanpa kehadirannya, seluruh pekerjaan akan terhenti. Jadi, pastikan pekerja ini tiba di lokasi konstruksi Anda setiap hari dalam jumlah yang memadai. Dalam daftar kita sebelumnya, kita sudah membahas kacang-kacangan dan biji-bijian. Namun, ada satu jenis biji yang layak mendapatkan tempat khusus dan terhormat karena konsentrasi dua mineral utama yang luar biasa penting untuk tulang, magnesium dan seng. Ya, itu adalah biji labu. Biji-biji kecil berwarna hijau ini adalah konsentrat alami yang kaya manfaat bagi rangka tubuh kita. Mari kita mulai dengan magnesium. Biji labu adalah salah satu sumber makanan terkaya mineral ini. Hanya dengan mengonsumsi seperempat cangkir biji labu, Anda sudah bisa memenuhi hampir separuh kebutuhan magnesium harian Anda. Kita sudah sering membahas magnesium, tetapi perannya sangat krusial. Mari kita susun fungsinya secara sistematis. Pertama, magnesium sangat penting untuk mengubah vitamin D menjadi bentuk aktifnya di dalam tubuh. Tanpa magnesium, vitamin D akan tetap tertidur dan tidak berguna. Kedua, magnesium membantu mengangkut kalsium masuk ke dalam sel tulang dan mendukung proses kristalisasinya agar sempurna. Ketiga, ia merangsang produksi kalsitonin, hormon yang mengarahkan kalsium dari darah ke jaringan tulang, sekaligus menghambat paratormon yang justru mengeluarkan kalsium dari tulang. Keempat, sekitar 60% magnesium disimpan di tulang dan merupakan komponen strukturalnya.
Kekurangan magnesium sangat umum terjadi dan berhubungan langsung dengan risiko pengembangan osteoporosis. Biji labu adalah cara yang mudah dan lezat untuk mengatasi kekurangan ini. Pahlawan kedua kita adalah seng. Biji labu juga merupakan sumber luar biasa dari mikronutrien ini. Seng memainkan banyak peran penting bagi kesehatan tulang. Ia dibutuhkan untuk mengaktifkan enzim fosfatase alkali yang sangat penting bagi proses mineralisasi tulang. Seng juga berfungsi sebagai kofaktor untuk sintesis kolagen. Dan yang tak kalah penting, seng secara langsung merangsang sel osteoblas, yaitu sel pembangun tulang, sambil menekan aktivitas sel osteoklas yang bertugas merusak atau menyerap tulang lama. Kadar seng yang rendah dalam tubuh sering dikaitkan dengan pertumbuhan yang melambat pada anak-anak dan peningkatan risiko osteoporosis pada orang dewasa. Selain magnesium dan seng, biji labu mengandung fosfor, mangan, tembaga, protein, serta lemak tak jenuh tunggal dan ganda yang menyehatkan. Ini benar-benar kompleks multimineral alami dalam kemasan organik. Usahakan memilih biji labu yang mentah dan tanpa garam. Mengapa? Karena proses pemanggangan bisa merusak sebagian lemak sehat, dan kelebihan garam itu berbahaya bagi tulang karena mempercepat pengeluaran kalsium. Biji labu bisa dimakan begitu saja, ditambahkan ke salad, sup krim, granola, atau kue panggang. Anda juga bisa membuatnya menjadi selai atau pasta. Bayangkan kalsium adalah seorang presiden dari negara tulang kuat. Nah, magnesium dan seng dari biji labu adalah dua penasihatnya yang paling setia dan tak tergantikan. Tanpa bimbingan dan dukungan bijaksana dari keduanya, sang presiden tidak akan bisa mengelola negaranya secara efektif dan menjaga ketertiban serta kemakmuran di sana. Dan sebagai penutup maraton 20 makanan super kita, mari kita bahas kategori yang merupakan fondasi nutrisi sehat secara keseluruhan dan memberikan kontribusi besar pada kesehatan tulang, yaitu biji-bijian utuh atau whole grains. Beras merah, quinoa, oat, buckwheat, atau gandum hitam. Roti gandum utuh, peran mereka seringkali diremehkan dan hanya dianggap sebagai sumber serat dan karbohidrat kompleks. Padahal mereka memasok mineral penting ke tubuh kita yang berperan aktif dalam metabolisme tulang. Mineral utama yang kaya dalam biji-bijian utuh adalah magnesium. Kita sudah membahas secara rinci peran multifasetnya, mulai dari mengaktifkan vitamin D hingga partisipasi langsung dalam struktur pembentukan tulang. Karena banyak orang mengalami kekurangan magnesium akibat dominasi produk olahan atau refinasi dalam pola makan mereka, seperti roti putih dan nasi putih, kembali mengonsumsi biji-bijian utuh adalah salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk mengisi kesenjangan nutrisi ini. Misalnya, satu cangkir quinoa atau beras merah yang sudah dimasak dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan magnesium harian Anda. Ngomong-ngomong, quinoa adalah makanan yang sangat berharga. Sebagai pseudo cereal, ia mengandung ke-9 asam amino esensial, menjadikannya sumber protein lengkap yang dibutuhkan untuk membangun matriks kolagen pada tulang. Selain magnesium, biji-bijian utuh juga mengandung mineral penting lainnya. Ada fosfor yang bekerja berpasangan dengan kalsium. Ada kalium yang membantu menetralkan asam dalam tubuh sehingga mengurangi ekskresi kalsium melalui urin. Di dalamnya juga terdapat elemen mikro seperti mangan, tembaga, dan selenium yang masing-masing berkontribusi pada pembentukan dan perlindungan jaringan tulang dan jaringan ikat. Penting untuk memahami perbedaan antara biji-bijian utuh dan biji-bijian yang sudah diolah. Dalam proses pemrosesan, ketika biji-bijian dihilangkan sekam dan embrionya, sebagian besar vitamin, mineral, dan serat hilang. Yang tersisa hanyalah pati murni. Oleh karena itu, saat memilih roti, pasta, atau sereal, selalu utamakan yang merupakan versi gandum utuh. Memang benar, biji-bijian mengandung asam fitat yang dapat mengikat mineral. Namun, seperti halnya kacang-kacangan, dampaknya tidak signifikan dalam konteks pola makan yang seimbang. Terlebih lagi, fitat itu sendiri sebenarnya memiliki sifat antioksidan. Merendam dan menumbuhkan kecambah biji-bijian dalam waktu lama sebelum dimasak dapat membantu mengurangi kadar asam fitat dan meningkatkan bioavailabilitas mineral. Mengintegrasikan biji-bijian utuh ke dalam setiap hidangan adalah cara membangun fondasi yang kokoh untuk diet Anda. Ini ibarat mengganti fondasi rumah yang murah dan rapuh dengan fondasi beton bertulang yang andal.
Mungkin fondasi ini tidak menarik perhatian, seperti atap yang cerah atau jendela yang indah, yaitu superfood individu tertentu. Tetapi justru fondasi inilah yang menentukan kekuatan dan ketahanan seluruh struktur kesehatan Anda, termasuk kesehatan kerangka tubuh Anda. Jadi, kita baru saja menyelesaikan perjalanan kuliner yang luar biasa ke dunia kesehatan tulang dan sendi. Kita telah membahas 20 produk menakjubkan yang masing-masing memberikan kontribusi unik dan tak tergantikan untuk memperkuat kerangka tubuh kita. Mari kita ingat kembali momen-momen yang paling mengejutkan. Siapa sangka buah prem kering atau prune yang sederhana bisa memiliki kekuatan yang setara dengan obat untuk mencegah osteoporosis. Atau bahwa hanya dengan menjemur jamur di bawah sinar matahari, kita bisa mengubahnya menjadi sumber vitamin D yang sangat kuat. Kita juga belajar bahwa vitamin K dari sayuran hijau bertindak sebagai pengatur cerdas bagi kalsium, dan minyak zaitun mengandung zat yang bekerja mirip dengan ibuprofen untuk persendian kita. Kesimpulan utamanya sederhana namun mendalam. Untuk kesehatan tulang, tidak ada pil ajaib atau satu makanan super. Kekuatannya terletak pada keragaman dan sinergi. Kalsium dari yogurt tidak akan berfungsi tanpa bantuan vitamin D dari ikan berlemak. Matriks kolagen tidak akan terbentuk tanpa vitamin C dari paprika. Dan semua proses ini tidak akan berjalan lancar tanpa magnesium dan seng dari biji labu. Piring Anda bukanlah sekadar hitungan kalori. Itu adalah tim pembangun, pelindung, dan petugas perbaikan untuk tubuh Anda. Dengan menciptakan pola makan yang beragam, kaya sayuran, biji-bijian utuh, lemak sehat, dan protein berkualitas, Anda memberikan semua peralatan yang dibutuhkan tim ini untuk bekerja. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Saya harap ini bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk membuat perubahan positif dalam diet Anda. Jika ya, mohon dukung pekerjaan kami. Berikan like dan berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan video baru tentang cara membuat tubuh Anda lebih kuat dan sehat. Sekarang, sebuah pertanyaan untuk Anda. Produk mana dari 20 produk ini yang sudah menjadi menu tetap di meja makan Anda? Dan produk mana yang benar-benar Anda putuskan untuk ditambahkan ke dalam diet Anda setelah menonton video ini? Bagikan pemikiran dan resep favorit Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dan saling menginspirasi.